Umat Islam harus muhasabah. Ada apa dengan Islam di Indonesia ini? Ada apa dengan umat Islam di Indonesia ini? Apakah kita kurang ibadahnya? Apakah kita kurang menghayati dan memahami ajaran agama? Apakah kita tidak kenalkan ajaran agama ini kepada anak-anak dan cucu-cucu kita? Ataukah kita ini lalai, kita ini abai, tidak bersungguh-sungguh dalam menegakkan Islam ini, tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan syariat Islam ini secara kafah di negeri yang kita cintai ini, yang mana itu adalah dilindungi oleh konstitusi kita? Apakah kita abai dengan menerjemahkan Islam ini hanya ada di masjid, hanya sholat, hanya zikir, hanya puasa, tetapi kita abai bahwa ajaran Islam ini harus kita implementasikan dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam urusan-urusan sosial, dalam pergaulan. Kita hanya tahu khamar itu haram, tapi bagaimana caranya kita menjauhkan diri dan keluarga kita dari khamar? Bagaimana caranya menjauhkan dampak-dampak negatif minuman keras itu dari keluarga dan masyarakat kita? Bagaimana caranya menghentikan dan menghapus semua kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat kita, di tengah-tengah negara ini yang ada minuman kerasnya? Kita tidak tahu. Yang kedua, kita juga miris mendengar ada keputusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini yang membolehkan dan membenarkan perkawinan beda agama. Padahal dalam hukum negara ini yang masih berlaku, ya, itu dinyatakan tidak sah. Sebab perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing. Tidak boleh ada percampuran agama, tidak boleh ada perbedaan agama. Putusan pengadilan membenarkan orang melepaskan keyakinan agama orang muslim tentang larangan kawin beda agama. Artinya apa? Ini hakim telah mendorong seseorang yang beragama Islam untuk murtad dari agamanya. Mestinya dia jaga agama itu. Nauzubillah min zalik. Buya Hamka itu pernah menulis, ya, ketika tahun 74 merespon undang-undang perkawinan dulu itu, sungguh telah fasik, zalim dan kafir orang yang melepaskan keyakinan agamanya tentang larangan kawin beda agama ini dan dia memeluk keyakinan hak asasi manusia. Ya, ini disebut di sini. Orang itu berpindah dari ajaran Islam, ya, meninggalkan hukum syariat Islam yang jelas nyata itu, lalu pindah bergantung kepada hak asasi manusia yang disahkan di Muktamar San Francisco oleh sebagian anggota yang membuat hak asasi sendiri karena jaminan itu tidak ada dalam agama yang mereka peluk. Ini konsekuensinya apa? Kata Buya Hamka, jatuhlah bisa jadi dia itu zalim, fasik dan kafir. Kenapa? Tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya simpulkan, jangan kita bermain api, jangan kita bermain-main dengan hukum agama dengan dalih alasan hak asasi manusia lalu kita membenarkan praktek keagamaan yang menyimpang, membenarkan syahwat, ya. Maka itu pentingnya kita pertama mengedukasi umat, mengedukasi keluarga. Yang kedua, pentingnya kita mempersiapkan melahirkan orang-orang yang duduk di legislatif, wakil rakyat, orang-orang yang ada di yudikatif, ahli-ahli hukum, hakim-hakim ini. Jangan sampai hakimnya bejat, jangan sampai pengacaranya bejat, jangan sampai jaksanya bejat, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan peradilan yang benar, itu adalah peradilan yang sesat dan keputusannya sesat dan menyesatkan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafis sadat sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Bapak Ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Nur Hasan yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah. Marilah kita panjatkan pujian dan syukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat membuka mata kita, membuka fikiran kita, hati kita, dan melangkahkan kaki kita untuk dapat melaksanakan ibadah subuh berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap niat, setiap harapan dan doa kita pada pagi hari ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperberat timbangan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan bagi orang-orang beriman ini sangat penting. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sebab peringatan itu akan berguna, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari, setiap saat kita mendengar, kita menyaksikan dan memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya kita menjaga iman dan Islam kita. Tanpa keimanan dan tanpa keislaman kita, maka hidup kita di atas muka bumi ini tidak ada artinya dan tidak ada maknanya. Karena kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam surah Az-Zariyat Allah mengingatkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Mereka menyembah aku, kata Allah. Jadi setiap nafas, setiap kehidupan kita ini tidak lain dan tidak bukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kita gunakan dalam rangka kita beribadah kepada Allah taala. Tidak ada satu aktivitas, tidak ada satu kegiatan, tidak ada satu perbuatan dalam kehidupan kita ini yang sepi atau yang kosong dari niat ibadah. Apalagi Allah Ta'ala menegaskan di dalam surah Al-An'am tentang visi hidup setiap muslim. Apa visi hidup kita? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku atau kurban, dalam sebagian ahli tafsir mengatakan nusuk itu adalah kurban. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya adalah untuk Allah. Jadi orientasi hidup kita ini, visi kita hidup di atas muka bumi ini semuanya adalah untuk menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, kita harus senantiasa mengikuti, menyesuaikan diri kita dalam semua tindakan kita, semua ucapan kita, semua perbuatan kita, semua profesi kita, sesuai dengan aturan-aturan yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hal yang ingin saya soroti pada kuliah subuh pagi hari ini, singkat, mudah-mudahan padat. Yang pertama, peristiwa yang sama-sama kita semua lihat, kita semua saksikan, kita semua dengar melalui pemberitaan di media massa akhir-akhir ini, yaitu tentang pelecehan dan penghinaan bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga kepada syariat Islam. Yang kita tahu, ada satu perusahaan yang menyediakan tempat hiburan, tempat karaokean, tempat minum-minuman keras yang disediakan atau ada di beberapa kota-kota besar di negeri ini. Mereka mengumumkan bahwa bagi yang namanya Muhammad untuk laki-laki dan Maria untuk perempuan, maka pada setiap malam Jumat, laki-laki yang bernama Muhammad atau perempuan yang bernama Maria ini akan diberikan satu botol bir gratis. Luar biasa. Pelecehan terhadap Islam terjadi di negeri yang mayoritas beragama Islam. Pelecehan terhadap Nabi Muhammad justru terjadi, tidak usah jauh-jauh ke Amerika, tidak usah jauh-jauh ke Eropa, tidak usah jauh-jauh ke negeri-negeri barat yang minoritas beragama Islam, tidak perlu jauh-jauh ke India, yang mana juru bicara Perdana Menterinya mengatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang pemerkosa. Istri Nabi Muhammad, Aisyah, itu adalah pelacur. Nauzubillah min zalik. Bahkan di negeri yang dinobatkan sebagai negeri dengan populasi muslim terbesar di dunia, kita telah menyaksikan dan melihat sendiri, terutama beberapa tahun belakangan ini, praktek ujaran-ujaran kebencian terhadap Islam, pelecehan terhadap Islam ini begitu terlihat secara kasat mata. Maka umat Islam ini harus introspeksi. Umat Islam harus muhasabah. Ada apa dengan Islam di Indonesia ini? Ada apa dengan umat Islam di Indonesia ini? Apakah kita kurang ibadahnya? Apakah kita kurang menghayati dan memahami ajaran agama? Apakah kita tidak kenalkan ajaran agama ini kepada anak-anak dan cucu-cucu kita? Ataukah kita ini lalai, kita ini abai, tidak bersungguh-sungguh dalam menegakkan Islam ini, tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan syariat Islam ini secara kafah di negeri yang kita cintai ini,
yang mana itu adalah dilindungi oleh konstitusi kita. Apakah kita abai dengan menerjemahkan Islam ini hanya ada di masjid, hanya sholat, hanya zikir, hanya puasa, tetapi kita abai bahwa ajaran Islam ini harus kita implementasikan dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam urusan-urusan sosial, dalam pergaulan. Kita hanya tahu khamar itu haram, tapi bagaimana caranya kita menjauhkan diri dan keluarga kita dari khamar? Bagaimana caranya menjauhkan dampak-dampak negatif minuman keras itu dari keluarga dan masyarakat kita? Bagaimana caranya menghentikan dan menghapus semua kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat kita, di tengah-tengah negara ini yang ada minuman kerasnya? Kita tidak tahu. Minuman keras ini masih bebas dijual, bahkan di outlet-outlet, minimarket. Dulu ada Menteri Perdagangan yang mengeluarkan surat edaran menteri melarang penjualan minuman beralkohol. Sekian persen kandungannya dari minimarket, supermarket. Tapi nggak lama setelah itu menteri ini ditendang, dipecat, diganti. Ya. Itulah nasib umat Islam. Menteri yang ingin menyelamatkan kehidupan bangsanya dari pengaruh negatif minuman keras malah justru harus dikorbankan, dipecat. Kenapa? Karena tekanan dari para produsen minuman keras. Masyarul muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita patut bertanya ya, kepada diri kita, persoalan minuman keras, persoalan perjudian, persoalan perzinahan, apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak cukup hanya diajarkan, difahamkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita bahwa ini haram, harus kita jauhi. Enggak cukup. Sebab apa? Yang namanya setan itu berwujud dalam bentuk, dalam rupa jin yang makhluk yang tidak kasat mata, dan juga dalam berupa bentuk apa? Manusia. Minal jinnati wan nas. Ya. Karakter setan yang sudah menyatu dalam diri manusia inilah mereka yang leluasa menebarkan kemaksiatan, memproduksi minuman keras, menyediakan tempat, memfasilitasi tempat-tempat perjudian, dan juga kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Maka kita tidak cukup hanya punya bekal paham ilmu agama halal haram, tetapi juga kita harus memiliki instrumen, harus memiliki alat yang efektif bagaimana kita mengendalikan dan memberantas bentuk-bentuk kemaksiatan ini. Dan itu tidak lain tidak bukan hanya bisa dengan jalur politik, political will, kehendak politik para penguasa, para pemimpin penting. Dengan satu tanda tangan surat menteri melarang penjualan minuman beralkohol, itu lebih penting daripada khatib
ustadz, kiai ceramah teriak-teriak di mimbar, haram, haram, haram khamar itu. Anda boleh kumpulkan 100.000 ulama memfatwakan khamar itu haram, nggak ada artinya kalau tidak ada penguasa, pejabat yang menghentikan peredaran minuman keras. Makanya dalam Islam ini penguasa itu kata dalam salah satu hadis, ya, riwayat mengatakan, apakah dari sahabat atau Rasul, belum saya kaji. Tertulis itu di dinding istana Topkapi. Topkapi itu di mana? Di Istanbul. As-Sultan Zillullahi fil ard. Penguasa itu adalah bayangan Allah di atas muka bumi. Kalau Allah menetapkan satu bentuk perbuatan itu haram, maka yang bisa mewujudkan ketentuan Allah itu siapa? Penguasa. Bukan orang per orang, bukan kiai, bukan ulama, bukan tuan guru, bukan guruta, bukan Andre Guruta. Dia cuma bisa berfatwa, tapi tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, tidak bisa mengendalikan pamong praja, tidak bisa mengendalikan Satpol PP. Mana ada ulama punya Satpol PP? Siapa yang bisa menginstruksikan aparat pemerintahan untuk menutup tempat-tempat yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Maka Nabi SAW menyatakan dalam hadis, innallaha la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah akan dapat la yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an, melindungi ajaran Islam ini dengan kekuasaan yang tidak bisa dilakukan oleh Al-Quran. Jadi antara Quran dengan sultan, Quran sebagai pedoman, kitab undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat, itu harus menyatu dalam aturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu pesannya. Sebab kalau tidak seperti itu, maka agama di satu sisi, agama hanya diketahui di masjid, di madrasah, tetapi implementasinya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam masjid, di dalam madrasah, maka ini adalah bencana bagi kita umat Islam. Ya. Ini bencana Bapak Ibu dirahmati Allah. Ketika umat Islam ini menjauhi gelanggang politik, bukan kita berpolitik praktis, bukan kita politik dalam pengertian berpartai, tapi ayo para ulama, para tokoh masyarakat, para pemimpin, para zuama, para pemimpin partai-partai yang beragama Islam harusnya sadar bahwa mereka ini harus bahu-membahu, harus saling tolong-menolong, harus saling bekerja sama untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini, supaya bagaimana bisa damai, tentram, bagaimana bisa menghadirkan keharmonisan, kebaikan, kemaslahatan, dan jalan satu-satunya adalah dengan memperhatikan aturan-aturan agama yang diyakini di republik ini. Maka itu jangan sampai kita lalai. Bagaimana Pak Ustadz kita tidak memperhatikan unsur-unsur kemanusiaan? Kata Hotman Paris, 2.850 pegawai Holy Wings dari 3.000 itu katanya beragama Islam. Terus maksud lo apa? Apakah dengan banyaknya orang Islam jadi karyawan itu lalu kemudian pemerintah harus berpikir ulang untuk menutup dan mencabut izin usahanya?
Ya. Jangan menakut-nakuti kita umat Islam bahwa dengan ditutupnya tempat usaha yang haram, lalu kemudian umat Islam akan kehilangan pekerjaannya. Jangan menakut-nakuti pemerintah kalau menutup tempat usaha yang melanggar aturan hukum agama dan hukum negara, lalu kemudian kita yang rugi secara ekonomi. Ini opini iblis. Seolah-olah kalau kita tidak bekerja di tempat itu, seolah-olah kalau kita tidak dapat makan, tidak dapat nafkah dari hasil usaha yang haram itu, seolah-olah kita tidak bisa hidup. Ada yang protes membela, mengatakan ini akan menambah beban negara karena akan muncullah pengangguran. Baru padahal ekonomi sedang baru tumbuh menggeliat pasca pandemi. Kemana saja Anda? Itu ribuan tenaga kerja asing dari Cina kerja di sini, ngambil apa? Tidak mempekerjakan orang-orang kita. Kok Anda tidak bicara itu? Anda diam. Kalau soal orang Islam bekerja sebagai karyawan di outlet-outlet usaha yang haram ini, kenapa Anda baru bicara sekarang? Mestinya yang kita lakukan adalah menyadarkan anak-anak kita, generasi muda kita, bahwa hidup yang berkah itu hanya bisa didapatkan dengan kita bekerja mencari nafkah dalam lapangan profesi yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan bekerja di tempat-tempat yang menyediakan minuman keras, apalagi jadi tempat-tempat maksiat. Karena minuman keras itu, kata Rasulullah, adalah ummul khaba'ith, induknya kejahatan. Biasanya orang berjudi temannya minuman keras. Biasanya orang berzina temannya minuman keras. Biasanya yang minuman keras inilah yang memicu perselisihan, percekcokan dalam rumah tangga, kekerasan di dalam rumah tangga, pembunuhan anak terhadap orang tuanya atau terhadap istrinya. Itu karena apa? Minuman keras. Anda bekerja, cari duit, cari nafkah, cari makan di tempat yang haram, memproduksi, menyediakan, menuangkan minuman keras, lalu Anda mengatakan ini akan meningkatkan perekonomian kita, sama saja Anda menentang Allah dan Rasulnya dan tidak yakin dengan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, kita juga miris mendengar ada keputusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini yang membolehkan dan membenarkan perkawinan beda agama. Ya, saya bacakan di sini sebentar. Masya Allah. Ya, ini berani-beraninya hakim memutuskan perkawinan beda agama itu sah. Padahal dalam hukum negara ini yang masih berlaku, ya, itu dinyatakan tidak sah. Sebab perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing. Tidak boleh ada percampuran agama. Tidak boleh ada perbedaan agama. Ya. Kalau mau dinyatakan sah, dia harus milih. Salah satunya ikut agama calon mempelainya, sama agamanya. Ya. Mau masuk Islam, calon laki-lakinya mu'alaf, baru dia sah jadi perkawinannya. Atau orang Islamnya mau murtad dari agama Islam, milih ikut agama calon pasangannya, baru bisa dilaksanakan.
Tapi kalau masing-masing mempertahankan agamanya dan itu bertentangan dengan aturan agama apapun ya, bukan hanya Islam Pak yang melarang. Kalau Islam jelas larangannya itu berdasarkan surah Al-Baqarah 220 dan surah Al-Mumtahinah ayat 10 ya. Saya sudah banyak berceramah, ada konten-konten saya di YouTube tentang kajian larangan kawin beda agama menurut Islam. Bahkan saya pernah diundang untuk debat ilmiah tentang hukum kawin beda agama ini dengan seorang pentolan jil, Ulil Absar Abdallah itu ya. Bisa dilihat kalau ingin mendalam, tapi kalau saya jelaskan di sini panjang lebar tidak mungkin kuliah subuh ini ya. Ini bisa 120 menit, bisa 4 SKS ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Katolik juga mengharamkan, melarang, semua agama melarang. Bahkan di Katolik itu syarat seorang menikah itu dia harus seagama. Kalaupun terpaksa diberikan dispensasi kawin beda agama, maka ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini sudah ditulis oleh tokoh-tokoh kita dahulu sehingga sulit untuk menyatukan pandangan itu. Apa syaratnya? Syaratnya orang Katolik kalau mau kawin beda agama dengan dia harus setia dengan agama Katolik, tidak boleh keluar dari agama Katolik. Yang kedua, harus berjanji dan bersumpah untuk membaptis anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya jadi Katolik dengan ajaran Katolik. Itu syaratnya dua ya. Jadi mustahil kalau kita laki-laki muslim mau menikah dengan perempuan Katolik, mustahil kita akan bebas untuk mendidik anak-anak kita secara Islam. Kenapa? Karena orang Katolik itu dia sudah bersumpah di gerejanya dengan pendetanya untuk membaptis anak-anaknya. Jadi saudara harus merelakan anak-anak nanti yang lahir nanti dibaptis sama ibunya atau bapaknya, dan harus dididik secara Katolik ya. Dan mereka kuat memegang teguh ajaran ini meskipun beda keyakinan. Apa mau seperti ini kita umat Islam? Maka itu tantangan setiap orang tua di zaman modern ini adalah bagaimana mendidik, mengajarkan agama ini kepada anak-anak putra putri kita. Mengerti batas-batas pergaulan. Bergaul dengan non muslim boleh, tidak ada yang melarang. Berhubungan baik dengan tetangga non muslim boleh. Berbuat baik, berbuat adil wajib. Tapi dalam hal urusan perkawinan nanti dulu. Ada aturan-aturan agama yang membatasi kita. Saudara mau menikah dengan beda etnis, orang Bugis dengan orang Makassar boleh, orang Bugis dengan Jawa boleh, orang Makassar dengan Minang boleh, bahkan dengan orang dari luar bangsa Indonesia boleh. Beda negara boleh kita menikah selama masih dalam batasan agama dan akidah yang sama. Karena Islam ini mengajarkan kita untuk apa? Lita'arafu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, saling mengenal antar suku dan antar bangsa. Bahkan kalau dari Sulawesi Selatan ini sudah banyak bertebaran sampai di Malaysia ya. Beranak pinak bercucu di Malaysia. Perdana menterinya ada yang aslinya orang Bugis, orang Makassar,
Ada yang aslinya dulu nenek moyangnya orang Jawa, ya. Ada yang aslinya orang Minang. Itu boleh selama dia masih satu akidah, satu agama, ya. Maka kalau kita lihat putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini ngeri sekali, ya. Ada beberapa poin saya ingin sebutkan sekilas satu-satu. Satu, perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan merujuk pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Nah, ini berarti poin pertama ini dia jelas-jelas mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ya. Sekarang saya mau tanya, agama kita ini Islam atau HAM? Kalau Anda mengaku beragama Islam, Anda harus tunduk kepada aturan Islam, bukan ikut kitab undang-undang hak asasi manusia. Ya, ini HAM ini sudah jadi agama, ya. Kalau Anda tidak ikut aturan agama Islam dan memilih ikut aturan hak asasi manusia yang sekuler dan liberal, berarti Anda keluar dari agama Islam. Yang kedua, pemohon satu memeluk agama Islam, yang kedua pemohon adalah pemeluk agama Kristen, punya hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yaitu bermaksud untuk melangsungkan perkawinannya, membentuk rumah tangga yang berbeda agama tersebut, dan ini dijamin tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini pernyataan yang keliru, sebab pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu bukan diartikan kebebasan untuk mencampur adukkan ajaran agama, bukan kebebasan untuk tukar-tukar syariat agama, tapi kita bebas untuk beribadah menurut keyakinan agama kita masing-masing, ya, bukan bebas ganti-ganti aturan agama. Ini bahaya sekali penafsiran terhadap pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Itu yang kedua. Yang ketiga, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan ini sejalan dengan pasal 29 dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara memeluk agamanya masing-masing, ya. Kebebasan memeluk agama masing-masing itu artinya apa? Mempertahankan ajaran agamanya, ya. Dan tidak boleh menafsirkan ajaran agama sesuai kemauannya sendiri. Ini, ya. Jadi ikuti aturan-aturan agama itu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, bukan dalam rangka membebaskan dirinya untuk bisa membentuk keluarga, ya, yang berbeda agama dan ingin perkawinannya sah diakui. Nah, ini artinya apa? Dia telah melakukan tafsir terhadap undang-undang kita, konstitusi, dan ini harus diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, ini penafsiran yang sangat liberal, liar sekali, ya. Yang keempat, berdasarkan bukti-bukti fakta yuridis, para pemohon sudah saling mencintai dan sepakat melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tua para pemohon masing-masing, ya. Ini juga alasan yang sangat liberal, ya. Alasan saling mencintai dan sepakat melanjutkan hubungan perkawinan ataupun restu orang tua itu tidak bisa membatalkan dan tidak bisa menjadi alasan kita untuk melanggar aturan-aturan syariat, ya, tidak bisa. Mau pemimpin, presiden yang merestui, ya,
mau Amerika yang merestui, mau kekuatan besar manapun yang merestui perkawinan beda agama, itu tidak boleh kita taati karena tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Ya. Nah, di sini ada lagi, suatu perkawinan sah dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri, yang dalam hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan agama. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hal ini peraturan itu sudah jelas, pasal 2 ayat 1. Dulu para ulama kita ini melakukan aksi protes, tidak ingin undang-undang perkawinan itu disahkan mengikuti keinginan penguasa yang saat itu sekuler dan mengadopsi hak asasi manusia. Maka para ulama itu, ratusan ribu santri dan pemuda itu mengepung DPR, ya, mengepung DPR tahun 74. Mungkin ada sebagian dari kita yang belum lahir, ya. Bahkan ketika sidang pleno untuk menetapkan ketok palu itu, mereka masa demonstran ini masuk ke gedung DPR, ambil alih sidang dan ambil ketok palunya itu, sehingga gagal untuk disahkan. Dan akhirnya Presiden Soeharto perintahkan jajaran menterinya, Panglima ABRI, para ulama, para tokoh masyarakat, ormas-ormas Islam untuk rembuk, dan hasilnya adalah dirubah pasal yang membolehkan perkawinan beda agama itu. Menjadi apa? Suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut kepercayaan dan ajaran agama yang diakui di negeri ini. Artinya kalau Islam melarang, berarti tidak sah. Kalau agama lain melarang, ya juga tidak sah. Jadi hukum negara itu mengikuti hukum agama. Nah, ada lagi yang lucu terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah. Yap, ini poin yang ketujuh, ya, bahwa ketika mereka calon pasangan ini yang mereka sudah bersepakat dan mendapat izin restu orang tuanya melanjutkan perkawinan, maka hakim pengadilan menganggap para pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama. Ini paling berbahaya. Putusan pengadilan membenarkan orang melepaskan keyakinan agama seorang muslim tentang larangan kawin beda agama. Artinya apa? Ini hakim telah mendorong seseorang yang beragama Islam untuk murtad dari agamanya. Mestinya dia jaga agama itu, ya. Nauzubillah min zalik. Buya Hamka itu pernah menulis, ya, ketika tahun 74 merespon undang-undang perkawinan dulu itu, sungguh telah fasik, zalim dan kafir orang yang melepaskan keyakinan agamanya tentang larangan kawin beda agama ini, dan dia memeluk keyakinan hak asasi manusia, ya. Ini disebut di sini. Orang itu berpindah dari ajaran Islam, ya, meninggalkan hukum syariat Islam yang jelas nyata itu, lalu pindah bergantung kepada hak asasi manusia yang disahkan di Muktamar San Francisco oleh sebagian anggota yang membuat hak asasi sendiri karena jaminan itu tidak ada dalam agama yang mereka peluk. Ini konsekuensinya apa? Kata Buya Hamka, jatuhlah, bisa jadi dia itu zalim, fasik dan kafir. Kenapa? Tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya simpulkan, jangan kita bermain api, jangan kita bermain-main dengan hukum agama dengan dalih alasan hak asasi manusia, lalu kita membenarkan praktek keagamaan yang menyimpang, membenarkan syahwat, ya. Maka itu pentingnya kita pertama mengedukasi umat, mengedukasi keluarga
Yang kedua, pentingnya kita mempersiapkan melahirkan orang-orang yang duduk di legislatif, wakil rakyat, orang-orang yang ada di yudikatif, ahli-ahli hukum, hakim-hakim ini. Jangan sampai hakimnya bejat, jangan sampai pengacaranya bejat, jangan sampai jaksanya bejat, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan peradilan yang benar, itu adalah peradilan yang sesat dan keputusannya sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan ditambah lagi dengan kita harus mempersiapkan calon-calon pemimpin yang mengerti tentang agama, komitmen kepada agama. Ini pilar. Jadi kemajuan agama Islam ini bukan hanya bergantung kepada kita sholat rajin berjamaah, kita rajin berzikir, kita rajin baca Quran, kita sekolahkan anak-anak kita di madrasah ngaji Quran, TPA, TPQ. Bukan hanya itu, Pak. Tapi yang namanya Islam ini harus ditegakkan dengan apa? Menjaga agama dengan amar ma'ruf nahi mungkar di semua lini kehidupan. Demikian, nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa, tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok ya. Ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar.
Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.